Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram, Kepala SMA Negeri 1 Cilamaya, para guru dan para murid serta para jamaah yang mendengarkan, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia, wabil khusus SMA Negeri 1 Cilamaya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan murid-muridku dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, saya mengajak, mari kita bersama-sama tingkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wabil khusus nikmat panjang umur, sehingga kita bisa merasakan keindahan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Berbicara Ramadan, maka sangat kuat kaitannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena pada hakikatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Sesuai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat inilah maka sangat penting kita menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah salah satu firman Allah, kalam Allah, yang dimana salah satu fungsinya sebagai pedoman hidup manusia, hidup kita semua sebagai orang-orang beriman. Maka sungguh rugi jika kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah mengingatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, salah satu orang yang baik, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Luangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi dalam keadaan wabah seperti ini, begitu banyak waktu luang yang kita miliki. Sungguh rugi waktu luang yang kita miliki ini kita lewatkan tanpa Al-Quran. Apalagi Ramadan sekarang ini memiliki nuansa yang berbeda seperti Ramadan sebelumnya. Jika kemarin-marin kita Ramadan sholat tarawih bersama imam di masjid atau di musola, sekarang sesuai arahan pemerintah ya, untuk ikhtiar memutus mata rantai COVID-19, kita dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Nah, ini salah satu manfaat dengan adanya COVID-19. Para orang tua berusus bapak dan kaum pria
ditekankan untuk lagi-lagi memperdalam Al-Quran sebagai menjadi imam-imam dadakan di rumahnya masing-masing. Dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini maunya Allah, agar rumah-rumah kita yang mungkin sudah lama tidak dibacakan Al-Quran, yang sudah lama tidak terdengar kalam-kalam Allah, kalam-kalam ilahi, inilah waktunya untuk kita kembangkan, untuk kita ramaikan dengan Al-Quran. Dan ulama sampaikan kepada kita, setiap rumah yang dibacakan Al-Quran akan mendatangkan keberkahan, baik bagi penghuni rumah tersebut ataupun buat rumah tersebut. Namun sebaliknya, jika rumah tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran, maka rumah tersebut akan dipenuhi, akan diisi oleh syaitan-syaitan la'natullah alaih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita tanamkan pada hati kita, kita niatkan untuk kembali kepada Al-Quran. Bagi yang sudah bisa, istiqomah untuk terus baca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Membelajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran bukan suatu kehinaan, tapi sebuah kemuliaan. Terkadang banyak orang yang malu belajar Al-Quran, apalagi ketika umur mereka sudah tua renta. Mereka malu. Kenapa harus malu? Coba kita lihat, hari ini banyak orang yang bermaksiat tidak malu. Mereka mencuri, mereka mabuk, mereka membunuh dengan terang-terangan. Mereka tidak malu. Kenapa kita mau beribadah, kita mau baca Al-Quran, kita mau belajar Al-Quran, kita malu? Coba tanyakan pada diri kita. Mari kita bersama-sama mengenal kembali Al-Quran, agar timbul cinta kita, semakin dalam cinta kita kepada Al-Quran. Mengenal adalah cara menumbuhkan cinta. Cinta itu tergantung seberapa jauh sudah mengenalnya. Begitupun Al-Quran. Upaya mencintai Al-Quran dengan cara mengenalnya secara mendalam. Mengenal Al-Quran berawal dari membaca ayat-ayatnya, belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, seperti tajwid, tafsir, nahwu, dan yang lain. Dengan harapan, ketika kita sudah makin kenal dengan Al-Quran, kita makin cinta dengan Al-Quran. Jika kita sudah cinta dengan Al-Quran, maka kita siap berkorban dengan Al-Quran. Bagaimana berkorban dengan Al-Quran? Kita siap berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, dan siap juga berjuang untuk mengamalkan Al-Quran. Maka dari kesempatan yang mulai ini, sedikit akan saya paparkan tentang pengertian Al-Quran dan hadis serta fungsi-fungsinya. Ya, sambil kita muzakarah, sambil kita murojaah, mengulang-ulang kembali, muzakarah, mengingat-ingat kembali. Penting muzakarah. Muzakarah itu penting, mengingat-ingat itu penting. Kenapa? Ketika kita sering bermuzakarah, maka akan ada kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Begitu banyak kitab-kitab yang membahas tentang Al-Quran. Ya. Salah satunya kitab Al-Burhan karya Al-Zarkasi, kitab Al-Itqan karya Asyuti, kitab Manahil Irfan karya Al-Zarqani, dan kitab Al-Mabahis fi Ulumul Quran karya Mana Al-Katan. Banyak kitab-kitab yang tidak diragukan lagi relevansinya yang membahas tentang Al-Quran. Maka di kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, artinya bacaan. Menurut istilah adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-mu'jiz, yang di dalamnya terdapat mu'jizat, al-muta'abbadu bitilawatihi, dan menilai ibadah, bernilai pahala ketika kita membacanya, al-manqul bitawatir, yang diturunkan secara mutawatir, yang dimana tidak diragukan lagi keabsahannya, keasliannya, al-maktub fil masahib, yang tertulis di dalam mushaf min awal surat al-Fatihah
ila suratin nas, yang diawali dari surat Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala begitu beruntung ketika kehidupan kita dipenuhi dengan Al-Quran. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidup. Kita ingin sukses dunia akhirat, dekat dengan Al-Quran. Sudah banyak bukti dan sudah banyak contoh orang yang sibuk dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya dalam kebahagiaan. Ya. Contoh besar, contoh nyata di Indonesia ini, ada seorang anak yang berumur 7 tahun, namun karena orang tuanya menyibukkan anak tersebut dengan Al-Quran, sehingga alhamdulillah menjadilah dia seorang hafiz Al-Quran, ya. Mengikuti perlombaan yang diadakan media televisi Indonesia sehingga menjadi juara. Dengan niat Al-Quran, dunia datang, rezeki berlimpah mendatangkan anak tersebut, sehingga dengan wasilah Al-Quran, dengan wasilah hafalan Al-Quran, dia mampu membawa kedua orang tuanya berangkat ke tanah suci. Bahkan anak tersebut mampu mengikuti perlombaan Al-Quran sekelas internasional dan mendapatkan juara. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ini suatu anugerah, ini suatu bukti bahwa Al-Quran akan menjadikan penghafalnya, pengamalnya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan situasi wabah seperti ini, seharusnya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Berita terbaru dikatakan orang yang terkena positif COVID-19, mereka sembuh dengan sering-sering membaca Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan harapan ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita ajarkan keluarga kita Al-Quran, kita hidupkan nuansa-nuansa Al-Quran, ya, harapan terbesar Allah angkat wabah ini sesegera mungkin di negara tercinta kita Indonesia khususnya, dan seluruh negara-negara di dunia ini. Allah kembalikan keadaan kita, keadaan yang seperti sedia kala, bahkan keadaan yang lebih baik lagi dengan adanya Al-Quran. Hadirin Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka hati kita lagi. Jika masih berat kita untuk belajar Al-Quran, kita tanyakan pada hati kita, ada apa? Sekeras-kerasnya batu, dia akan berlobang dengan tetesan air. Ya, kita sering dengar sebuah kisah, ada batu yang bolong karena tetesan air. Wahai saudaraku, hati kita tidak sekeras batu, dan saya yakin Al-Quran lebih dahsyat daripada air. Bacalah Al-Quran setiap hari, ia akan masuk ke hatimu, membersihkannya, memudahkan melakukan kebaikan, dan membuatnya qanaah serta bahagia dengan takdir Allah, apapun takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, para murid-muridku dimanapun kalian berada, mari kita luangkan, kita jadwalkan dalam keseharian kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yang dimana segala pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan suci Ramadan pun, ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah balas dengan 10 kebaikan. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan, ya, yang
yang kita tahu segala pahala lipat gandakan. Maka sungguh rugi jika kita tidak mengisi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali ke inti pembahasan, yaitu kita akan bahas tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sangat banyak dijelaskan oleh para ulama dan dalam beberapa kitab. Namun di kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan fungsi-fungsi Al-Quran. Ya, kurang lebih ada 4 fungsi inti dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalan yang lurus menurut Islam adalah jalan yang dapat membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Jalan yang mengajarkan kepada kita umat Islam untuk berakhlak mulia kepada orang lain serta menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar sesuai tuntunan. Agar kita berjalan lurus, maka kita perlu petunjuk. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang perbuatan yang benar dan yang tidak benar. Dan Allah telah berikan banyak peringatan kepada manusia untuk terus takwa kepadanya. Jalan yang benar kita ikuti. Jalan yang tidak benar yang dikisahkan di dalam Al-Quran kita tinggal. Apa maksudnya yang jalan yang tidak benar? Kisah-kisah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam sana. Yang kedua, fungsi dari Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada banyak tuntutan dan hukum-hukum, dan semua itu harus bersumber dari Al-Quran. Negara bisa memakai hukum yang dibuat manusia selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mampu mengatur tentang hubungan sesama manusia, seperti berdagang, bermuamalah, warisan, dan perbuatan baik dan hal yang lain. Ini salah satu fungsi dari Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Kemudian fungsi yang ketiga adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun umat yang tidak taat atau menentang ajaran-ajaran Allah. Bagi kita umat Islam harus pandai-pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian fungsi keempat, fungsi yang terakhir dari Al-Quran adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Dan Al-Quran ini mukjizat yang abadi sampai saat ini, sampai nanti kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas Al-Quran, kita selanjutnya akan membahas hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam yang utama. Apa itu hadis? Hadis secara bahasa artinya baru. Menurut istilah adalah kullu ma usira anin nabi sallallahu min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khaliqiyah aw khuluqiyah. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, ucapan, perbuatan, takriri, kebiasaan, sifat-sifat dan al-ihwal Nabi, yang dimana ini semua bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Lantas apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran ini meliputi 3 fungsi pokok. Yang pertama sebagai bayan at-takrir. Apa itu bayan takrir? Memperjelas isi Al-Quran. Contohnya adalah di dalam Al-Quran ada perintah untuk berwudu. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu
diperintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Dan begitu pun di dalam hadis ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abu Hurairah yang memerintahkan kita untuk berwudu. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah inilah memperjelas isi Al-Quran. Kemudian fungsi yang selanjutnya, fungsi yang kedua dari hadis adalah sebagai bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran, yang berarti memberikan tafsiran, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau kita sebut mujmal, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takkid. Contoh, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 38 terdapat firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hukuman bagi seorang pencuri. Hati-hati ya. Sekarang wabah seperti ini, banyak napi yang dibebaskan, kemudian mereka nekat untuk mencuri lagi. Ini ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat Al-Quran. Namun kita belum tahu potongnya semuanya kah? Atau dari lengannya kah? Atau dari sikunya kah? Atau dari pergelangan tangan? Maka fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, ya, Rasul bersabda memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Ya. Dari fungsi hadis ini sebagai menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi yang terakhir adalah sebagai bayan at-tashri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dan perintahkan kepada kita melalui Al-Quran untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholat. Aqimus sholat. Namun di dalam Al-Quran kita tidak menemukan bagaimana tata sholat, berapa jumlah rakaat sholat, ya. Di mana penjelasan itu kita dapat? Maka penjelasan itu kita dapat di dalam hadis. Maka inilah salah satu fungsi hadis, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, urutku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pengertian Al-Quran dan hadis serta fungsi-fungsinya, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa kita ambil manfaat dan ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jika hidup kita ingin mulia, jika kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, semakin seringlah kita membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran inilah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di dunia dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja bisa sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari kebodohan dan kekhilafan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.